Babak 696, meluncurkan bom darat. Boom! Magma yang menggelinding di bawah tanah sepertinya sedang beribadah ke arah Melissa. Meskipun Melissa hanya duduk bersila saat ini, lingkaran cahaya merah aneh ini masih memancar dari tubuhnya, dan sepertinya ada suara burung phoenix yang tak terlihat bergetar di kehampaan. Di seberang Melissa, Aiden duduk bersila, sedikit mengernyit, seolah dia menyadari sesuatu, tapi tetap tidak membuka matanya. Dan di lautan kesadaran Melissa, tubuh jiwa Aiden melihat pusaran hitam yang berlubang di atas kepalanya, dan wajahnya menjadi sangat serius. Klik. Dalam sekejap, rantai terlarang yang dipasang Aiden sebelumnya tiba-tiba hancur pada saat ini. Tanpa ragu-ragu, pikir Aiden, dan bola cahaya putih seukuran bola basket muncul langsung di lautan kesadaran Melissa. Itu adalah inti jiwa dari Yamata no Orochi. Bola esensi jiwa ini bahkan lebih banyak dari jumlah esensi jiwa sebelumnya dari hantu bersenjata 6, Hattori Hanzo dan lainnya, dan kualitasnya juga lebih tinggi. Jiwa Aiden serius, sidik jarinya berubah seketika, dan dia menunjuk ke pusaran lubang hitam yang tinggi di langit. Bus! Kekuatan besar pikiran spiritual meledak, seketika membungkus esensi jiwa yang diubah oleh Yamata no Orochi dan menuju ke lubang hitam yang tinggi di langit. Lubang hitam yang berputar liar itu langsung terhalang oleh bola besar cahaya perak, dan kekuatan penghisapannya tiba-tiba berakhir. The Soul Essence, yang awalnya seukuran bola basket, kini menjadi lebih kecil dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan aura Melissa juga menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Transformasi tahap tengah, transformasi tahap akhir, puncak transformasi, dan bahkan kondisi ilahi. Boom! Raungan yang mengejutkan terdengar. Lautan kesadaran Melissa sepertinya tiba-tiba membeku. Lubang hitam itu benar-benar lenyap, dan esensi jiwa Yamata no Orochi yang semula seukuran bola basket kini hanya seukuran kepalan tangan orang dewasa. Mata jiwa Aiden bergerak sedikit, dia membuka mulutnya dan menelan esensi jiwa dalam satu tegukan, menatap ruang laut kesadaran Melissa dengan mata membara. Krik! Teriakan burung phoenix yang jelas terdengar, dan di mata Aiden yang terkejut, lautan ruang kesadaran yang awalnya tampak luas dan hampa kini dipenuhi dengan lingkaran cahaya merah. Tempat di mana bagian atas pusaran hitam dulu berada sudah ditempati oleh sosok kecil berwarna merah. Seluruh tubuh pria kecil ini diselimuti cahaya api, dan penampilannya tampak agak tidak nyata, dan samar-samar dia terlihat seperti Melissa. Penjahat itu membuka matanya dengan hampa, melihat penjahat yang berubah dari jiwa Aiden di kejauhan, dia mengangkat alisnya sedikit dan muncul di depan jiwa Aiden dalam sekejap. Aiden memandang penjahat jiwa Melissa dengan ekspresi kusam di wajahnya, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Tahukah Anda, tidak banyak hal di dunia ini yang dapat mengejutkan Dewa Abadi Emmanuel. Garis keturunan Phoenix ini, bagaimana mungkin? Samar-samar dia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya di dunia kultivasi, gadis yang meninggal di depannya juga merupakan keturunan Phoenix. Dialah yang menggunakan kekuatan Nirvana untuk menahan serangan banyak orang jenius, dan akhirnya mati, menjadi penyesalan abadi di hati Immortal Emmanuel. Sebelumnya, ketika dia melihat Melissa untuk pertama kalinya di Muteburi, dia kesurupan dan terkejut, tetapi dia tahu bahwa setelah jiwanya menghilang, tidak ada teori reinkarnasi di dunia ini. Tapi sekarang, dia kesurupan lagi. Penampilannya hampir mirip. Garis keturunan Phoenix yang sama. Bagaimana mungkin ada orang serupa di dunia ini? Saat ini, mata Aiden bergetar dan dia menatap lurus ke arah Melissa. Tubuh jiwa Melissa sepertinya akhirnya mendapatkan kembali kejernihannya saat ini, dia sangat bahagia sesaat dan merasakan gejolak mental. Aiden, sepertinya aku telah mengumpulkan jiwaku. Saya telah menjadi dewa. Aiden menekan kegelisahan di hatinya, memandang Melissa yang gembira, dan semangatnya berfluktuasi, selamat. Jiwa Melissa tampak sangat bersemangat, dia membuka tangannya dan segera melemparkan dirinya ke pelukan Aiden. Saat berikutnya, kedua jiwa itu langsung menyatu. Jiwa dan jiwa menyatu, dan semangat beresonansi. Perasaan aneh memenuhi tubuh mereka, dalam sekejap, Aiden dan Melissa yang sedang duduk bersila, merasakan rona aneh di tubuh mereka pada saat yang bersamaan. Orang dahulu mengatakan bahwa pengembangan ganda antara roh dan jiwa, keselarasan air dan susu, mungkin seperti ini, bukan? Setengah jam kemudian.
Aiden membuka matanya dan menatap Melissa dengan tatapan aneh. Saat ini, wajah Melissa masih memerah, terlihat jelas dia sudah bangun, tapi dia sedikit pemalu dan tidak berani membuka matanya untuk melihat Aiden. Ehem. Aiden tersenyum aneh, terbatuk ringan, memandang Melissa dan bercanda, cek, aku tidak menyangka Nona Wan menjadi pemalu. Wajah Melissa memerah, dia menatap Aiden dan berkata dengan marah, jangan tertawa. Bagus. Mata Aiden penuh dengan senyuman, kamu baru saja menerobos ke alam dewa, tapi sekarang fondasimu tidak stabil. Di ruang bawah tanah ini, masih ada energi spiritual yang cukup. Tolong stabilkan alammu. Aku juga akan melahap sisa esensi jiwa dari cacing panjang itu dan melihat apakah aku bisa membuat terobosan. Huff. Melissa mendengus bangga, berhenti berbicara, dan mulai menstabilkan kultivasinya. Aiden tersenyum bodoh lalu menenangkan diri. Esensi jiwa seukuran kepalan tangan yang tersisa langsung berubah menjadi cahaya putih dan terbang ke alis Aiden. Dalam sekejap mata, aura spiritual Aiden mulai meningkat perlahan. Pada saat yang sama, Gunung Baki. Pemimpinnya, Zhuo Xingzhenyan, memasang wajah muram saat dia menatap retakan hitam besar yang lebarnya hampir 2 meter. Retakan ini terlihat tak terduga, seperti mulut monster yang memilih melahap manusia. Semua alat pendeteksi berteknologi tinggi gagal di sini, sehingga sulit ditembus lebih dalam. Ah! Jeritan datang satu demi satu, menyebabkan wajah Zhuo Xingzhenyan, Watanabe Masao dan lainnya di alun-alun sedikit berubah. Boom! Sesosok serigala keluar dari celah. Baju besi khusus di tubuhnya robek, dan helm peraknya compang camping. Wajah prajurit muda itu dipenuhi ketakutan, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Iblis. Raksasa. Ini adalah neraka. Wajah Zhuo Xingzhenyan sangat muram, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, tim medis, jatuhkan dia. 3 tim, 18 prajurit elit, dan hanya satu ini yang lolos. Siapa yang bisa memberitahuku monster macam apa yang ada di celah Gunung Baki? Zhuo Xingzhenyan sangat marah. Watanabe Masao menatap celah hitam itu dengan mata ketakutan dan berkata dengan sungguh-sungguh, Jenderal Zhuo Xing, tenang. Retakan jurang ini adalah tempat energi jahat Gunung Baki mengembun. Jika begitu gelap dan jahat, bahkan jika kita masuk, kita akan mati dan tanpa kehidupan. Lebih baik jangan biarkan para pejuang ini melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Naganogawa juga mengerutkan kening dan mengangguk, aku khawatir ada hantu dan hantu di celah jurang. Tidak mungkin Aiden tinggal di dalamnya selamanya. Kita hanya perlu memasang jebakan dan menunggu kelinci. Wajah Zhuo Xingzhenyan sangat dingin, dan dia berkata dengan kejam, kami tidak punya waktu untuk menunggu orang Sundari ini. Kirimkan pesanan saya dan bersiap untuk meluncurkan bom darat. Ya. Tak jauh dari situ, tim lapis baja langsung mengambil tindakan. Bus. Kendaraan lapis baja raksasa baja hitam, kepala berputar spiral besar yang dibawa di depan kendaraan tiba-tiba berputar. Batuan gunung yang sangat keras itu seperti tahu di depan mata bor paduan ini, dalam sekejap muncul lubang puluhan meter. Sangat tipis. 8 bola meriam hitam seukuran gulungan batu langsung menembus tanah dengan api ekornya yang tumbuh, dan meledak jauh di celah Gunung Baki. Babak 697, mengejutkan Legiun. Dunia bawah tanah. Aiden duduk bersila, dan di sekelilingnya, lapisan kekuatan agung yang tak terlihat mengembun, seolah-olah seluruh kehampaan bergetar. Di kejauhan, Melissa sudah terbangun, dia merasakan aura di tubuh Aiden dan terkejut. Kupikir dengan mencapai langit dan memasuki alam dewa, aku bisa mengejar Aiden, tapi aku tidak menyangka jaraknya masih begitu besar. Dia bisa merasakan tekanan menyesakkan dari tubuh Aiden. Bus. Di antara alis Aiden, sesosok tubuh kecil yang samar-samar melompat keluar, menghilang dalam sekejap, dan menyatu ke dalam tubuhnya lagi. Saat berikutnya, nafas Aiden perlahan menjadi tenang. Ketika dia membuka matanya lagi, matanya tertutup, dan dia tampak seperti orang biasa. Namun jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa matahari, bulan, dan bintang tampak bergerak di matanya. Mereka begitu dalam sehingga hanya satu pandangan saja sudah cukup untuk membuat orang kehilangan akal. Melissa terbang ke arah Aiden sambil menggeseknya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Aiden, pada tingkat kultivasi apa kamu sekarang? Saya juga berada di alam dewa sekarang, mengapa saya tidak bisa merasakan nafas Anda sama sekali?
Apakah Anda sudah menerobos ke alam abadi duniawi? Aiden memandangnya sambil tersenyum dan terkekeh, bagaimana Earth Immortal bisa menerobos dengan begitu mudah. Tapi, dia mengubah kata-katanya, dengan ekspresi jijik di matanya, dan berkata dengan tenang, sekarang bahkan jika Earth Immortal ada di depanku, aku bisa membunuhnya. Dengan bantuan esensi jiwa Yamata no Orochi yang tersisa, jiwanya kini telah dipadatkan hingga kesempurnaan bawaannya, dan dia dapat melangkah ke jalan untuk membangun fondasi hanya dengan satu langkah. Dan tubuh fisik serta kultivasinya juga telah meningkat, kini ia telah resmi mencapai tahap akhir bawaan Tao, dan hanya selangkah lagi dari puncak alam bawaan. Selama dia memiliki kekuatan langit dan bumi yang cukup, dia dapat menerobos ke puncak bawaan kapan saja. Saat itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi lawannya kecuali monster-monster tua yang bersembunyi di dunia. Sekarang, jika dia membunuh Miyamoto Masaichi atau Pace, dia mungkin akan melakukan paling banyak 3 gerakan. Setelah mendengarkan kata-kata Aiden, Melissa mengerutkan bibirnya dan berkata, sombong. Earth Immortal, itulah bumi abadi yang legendaris, sosok abadi sejati. Meskipun Aiden sangat kuat, dia mungkin masih kekurangan latar belakang saat menghadapi dewa bumi legendaris tersebut. Sebagai tanggapan, Aiden hanya tersenyum ringan dan tidak terburu-buru menjelaskan. Tiba-tiba, alisnya tiba-tiba terangkat sebelum dia dapat berbicara. Boom! Serangkaian ledakan terdengar. Dalam sekejap, seluruh ruang bawah tanah berguncang hebat, seolah-olah sedang terjadi gempa bumi, stalaktit besar jatuh ke tanah, menciptakan pemandangan apokaliptik. Ekspresi Melissa berubah drastis. Itu bom. Apakah orang-orang Jepang ini ingin mengubur kita hidup-hidup di bawah tanah? Wajah Aiden dingin, dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Lalat pengganggu ini sungguh mengganggu. Karena mereka sangat ingin mencari kematian, mari kabulkan keinginan mereka. Ayo keluar. Tubuh Aiden bergerak, dan dia menarik kembali kuali kayu hijau dalam sekejap, dan bersama Melissa, itu langsung berubah menjadi guntur perak, yang menghilang dalam sekejap dan menabrak sungai hitam di kejauhan. Wush! Langit dan bumi berputar, dan guntur yang menyilaukan melonjak secara mundur, mengabaikan batu-batu besar yang berguling di celah-celah lembah, dan membubung ke langit seperti pedang tajam. Hantu, dewa, dan hantu di celah gelap itu seperti hiu yang mencium bau amis, dan mereka dengan liarnya menelan guntur yang diinkarnasi oleh Aiden dan mereka berdua. Jika sebelumnya ada begitu banyak hantu dan hantu di depannya, Aiden tentu saja akan pusing. Tapi sekarang, matanya dingin dan dia tiba-tiba berteriak. Hancurkan! Boom! Badai spiritual yang mengerikan meletus, seperti guntur dari langit, dan hantu yang sedikit lebih lemah langsung hancur menjadi abu oleh badai spiritual tersebut. Bahkan hantu dan dewa yang kuat itu gemetar saat ini, dan tubuh mereka meledak dalam sekejap. Potong. Dengan pemikiran di benak Aiden, pedang spiritual muncul tepat di luar tubuhnya, dan melesat ke langit dalam sekejap. Bang bang bang. Pedang perak pemikiran spiritual itu ibarat substansi. Sosok Aiden dan keduanya berada di dalam tubuh pedang, membubung ke langit. Kemanapun ia melewatinya, semua hantu dan hantu akan langsung meledak menjadi ketiadaan dan mati selama-lamanya, karena mereka tersentuh oleh tubuh pedang, tidak bisa mati lagi. Di dasar Gunung Baki. Raungan besar keluar, mengguncang separuh gunung. Para prajurit Cobra Legion yang ditempatkan di tanah tidak panik sama sekali, mereka ditempatkan di posnya seperti robot. Di kaki gunung, banyak penonton dan reporter memandang dengan kaget dan memandang Gunung Baki dengan mata ngeri. Apa yang terjadi di Gunung Baki? Namun, orang-orang dari Departemen Kepolisian Metropolitan telah menempatkan seluruh area di sekitar Gunung Baki di bawah darurat militer. Tidak ada yang bisa mendekat. Bahkan para wartawan ini tidak dapat memperoleh banyak informasi. Di antara kerumunan, seorang wanita jangkung yang mengenakan mantel kulit hitam memandang ke puncak gunung dengan cemberut, matanya sedikit tajam. Itu bom darat. Apakah orang-orang sialan ini mencoba meledakkan Gunung Baki? Ketika pikirannya terguncang, dia mengeluarkan komunikator kecil dan mengirim pesan. Berita penting, Legiun Cobra baru saja meluncurkan bom darat. Kehidupan dan kematian Aiden dan Melissa tidak diketahui. Luna meminta instruksi dari markas besar. Segera. Komunikator datang membawa pesan. Tunggu. Wanita berbaju kulit hitam itu mengangkat alisnya dan tidak berkata apa-apa lagi, diam-diam dia menghela nafas di dalam hatinya saat dia melihat ke puncak Gunung Baki.
Dikelilingi oleh Cobra Legion, Aiden dan Melissa mungkin dalam bahaya. Saat Faber dan yang lainnya tiba, saya khawatir semuanya sudah terlambat. Sesaat kemudian, tiba-tiba terdengar seruan dari penonton. Lihat, apa itu? Seseorang sedang terbang. UFO telah muncul. Ternyata pihak militer sudah lama mengetahui bahwa Gunung Baki adalah pangkalan alien dan UFO berbentuk pedang. Cepat, cepat ambil fotonya. Wanita berpakaian kulit hitam tanpa sadar mengangkat kepalanya. Saat berikutnya, wajahnya menjadi kusam. Dengan penglihatannya pada alam master transformasi, samar-samar dia bisa melihat cahaya berbentuk pedang melayang di puncak Gunung Baki, sepertinya ada dua sosok di dalam cahaya itu. Aiden dan Melissa muncul. Sebelum dia dapat mengirim pesan, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang mengejutkan. Di puncak gunung, perang telah pecah. Gunung Baki. Aiden dan Melissa berdiri dari udara, memandangi prajurit lapis baja bersenjata lengkap yang ditempatkan di sekitar mereka dengan mata dingin. Melihat Aiden dan Melissa muncul, ekspresi Zuo Xingzhenyan sedikit membeku. Saat berikutnya, tanpa ragu-ragu, dia tiba-tiba berteriak, "Orang Sundari, kamu telah dikepung. Menyerahlah sekarang, masih ada peluang." Plak. Mata Aiden dingin dan dia tiba-tiba bertepuk tangan. Boom. Jejak tangan besar yang menakutkan itu seperti batu kilangan yang terbuat dari batu giok putih, dengan radius 10 meter, dan tiba-tiba difoto di bawah pandangan semua orang yang ketakutan. Di darat, Watanabe Masao dan yang lainnya sangat ketakutan hingga energi sejati mereka langsung terbakar dan mereka lari tanpa menoleh ke belakang. Zuo Xingzhenyan merasa ngeri dan tembak dengan cepat. Tanpa menunggu perintahnya, lebih dari selusin tank dan kendaraan lapis baja di darat melepaskan tembakan dalam sekejap, peluru bertabrakan dengan jejak tangan yang besar, dan ledakan mengerikan melanda 9 hari, mengguncang seluruh Gunung Baki. Babak 698, bunuh 1000 tentara dengan satu pedang. Boom! Ledakan dahsyat itu mengguncang langit, dan awan jamur merah menyala tiba-tiba meledak dari puncak gunung. Segel tangan esensi sejati Aiden langsung dimusnahkan oleh ledakan dahsyat. Di kaki Gunung Baki, wajah wanita berpakaian kulit hitam berubah drastis, dan dia sangat cemas. Aiden ini begitu sombong sehingga dia sebenarnya ingin menantang tentara. Dia hanya melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Saat ini, militer tidak diragukan lagi merupakan kekuatan terkuat di muka bumi ini. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, itu masih belum cukup dalam menghadapi semburan baja di tentara modern. Jika Aiden sengaja melarikan diri bersama Melissa sebelumnya, bahkan helikopter tempur Cobra pun tidak akan mampu mengejarnya dengan kecepatan para dewa. Pada saat itu, menggunakan medan perkotaan untuk bersembunyi, sekuat apapun Cobra Legion, akan sia-sia di depan kota dan sejumlah besar penduduk. Saat dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba mendengar seruan, dan tanpa sadar menoleh untuk melihat ke arah langit. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menjadi lesu, dengan senyum masam di wajahnya. Aiden, ini sudah berakhir. Bus. Di langit yang jauh. Saat berikutnya, dua titik hitam berbentuk segitiga di langit menderu satu sama lain, membuat ledakan sonik rendah. Dalam sekejap mata, kita telah melintasi langit dan mencapai puncak Gunung Baki. Itu adalah pesawat tempur supersonik F-15. Di bumi, setelah militer dikerahkan, situasinya seringkali berarti bahwa situasinya menjadi sangat serius. Meskipun Legiun Cobra sangat kuat, jumlahnya sangat kecil dan relatif tertutup. Orang-orang biasa tidak tahu banyak tentangnya. Namun, sejak jet tempur supersonik F-15, seluruh kaki pegunungan Baki semuanya mendidih. Ya Tuhan, apakah alien datang? Mereka benar-benar mengirimkan jet tempur supersonik. Apa yang terjadi di puncak Gunung Baki? Banyak orang yang sangat penasaran dengan situasi di puncak gunung, namun sulit untuk mendekatinya. Departemen Kepolisian Metropolitan Jepang dan pasukan Kementerian Pertahanan mulai memperluas blokade lagi, dan seluruh pulau Kyushu terguncang untuk sementara. Negara-negara lain di dunia juga dikejutkan oleh gerakan ini, dan personel intelijen mulai melaporkan situasi tersebut secara diam-diam. Gunung Baki. Gelombang asap, debu, dan api menghilang. Aiden dan Melissa seperti dewa, tubuh mereka memancarkan cahaya terang, berdiri dengan bangga di kehampaan, dan tidak terpengaruh oleh ledakan tadi. Di bawah, Zuo Xingzhenyan, Watanabe Masao dan lainnya yang melarikan diri tanpa terluka memandang Aiden dan Melissa dengan ekspresi ngeri, seolah-olah mereka sedang melihat monster.
Mereka sudah tahu bahwa Aiden sangat kuat, tapi bagaimanapun juga, mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sekarang Cobra Legion ada di sini, mereka tidak benar-benar mengambil hati Aiden. Tapi sekarang, mereka akhirnya tahu apa itu monster. Bahkan prajurit lapis baja hitam bersenjata lengkap di tanah memandang ke langit dengan ekspresi ngeri. Mereka telah berurusan dengan makhluk gaib barat, hantu dan dewa Jepang, dan bahkan membunuh para ahli top di dunia gelap barat, tetapi mereka belum pernah melihat makhluk yang dapat menahan cangkang tank dan kendaraan lapis baja. Benar-benar tidak manusiawi. Boom! Pada saat ini, dua pesawat tempur hitam berbentuk segitiga besar menderu dari atas langit. Pada saat ini, Zhuo Xingzhenyan dan yang lainnya di darat akhirnya menghela nafas lega. Boom! 8 helikopter bersenjata melayang di ketinggian rendah, moncongnya yang besar dan rudal penginderaan panas Sidewinder ditujukan ke Aiden dan mereka berdua dengan segera. Bus! Kendaraan lapis baja, tank, dan prajurit lapis baja hitam di tanah perlahan maju menuju Aiden dan mereka berdua. Hancurkan! Mereka ingin menghancurkan Aiden dan mereka berdua sedikit demi sedikit. Tembak! Saat ini, Zhuo Xingzhenyan tidak lagi memiliki ide untuk menangkap Aiden hidup-hidup. Jika dia bisa membunuh monster seperti itu, dia harus membunuhnya secepat mungkin. Bang bang bang! Prajurit lapis baja hitam yang tak terhitung jumlahnya segera mengangkat senjatanya dan menembak. Peluru logam yang terbang dengan kecepatan tinggi dan membawa arus listrik yang menyengat ditembakkan ke Aiden dari segala arah. Prajurit istimewa yang mengenakan baju besi kobra hitam ini memegang senapan elektromagnetik di tangan mereka. Setiap serangan sama kuatnya dengan peluru penusuk baju besi kaliber besar. Bahkan esensi pelindung tubuh Aiden tidak dapat terus menahannya. Sedangkan untuk Melissa, aku takutnya akan lebih baik jika bisa menahan senjata paling banyak. Tapi mereka tidak perlu membawanya. Bang! Dengan sekejap tubuhnya, dia langsung memecahkan penghalang suara, memunculkan bayangan setelahnya, dan ketika dia mengangkat tangannya, pedang yang sangat kental itu terbang keluar. Potong! Baju besi yang terbuat dari bahan khusus sama rapuhnya seperti kertas di depan Aiden, dan dapat dengan mudah robek menjadi dua. Prajurit lapis baja hitam ini tidak kenal takut dan tidak kenal takut, dan datang seperti air pasang, sepertinya menekan jangkauan aktivitas Aiden dan mereka berdua lagi. Suara mendesing. Sebuah laser merah menyala, setebal ibu jari, ditembakkan dari kejauhan. Kecepatan lasernya begitu cepat, 300.000 km per detik, Aiden tidak bisa menghindarinya dan terkena laser merah. Mendesis. Hampir seketika, esensi pelindung tubuh Aiden rusak, dan kemudian laser merah ditembakkan ke bahu Aiden. Sinar laser yang sangat menembus langsung membuat tanda darah di bahu Aiden. Segera setelah itu, kendaraan lapis baja dan tank di darat dihantam dengan serangan saturasi. Boom boom boom. Cangkang mengerikan jatuh dari langit seperti hujan es, langsung menenggelamkan Aiden dan mereka berdua. Pada saat ini, bahkan Aiden mengerutkan kening dan segera memanggil kuali kayu hijau untuk menutupi Melissa. Boom! Lusinan ledakan dahsyat terdengar hampir bersamaan. Tanah dan udara tempat Aiden dan mereka berdua berada kini dipenuhi gelombang api yang menghanguskan. Udara terdistorsi oleh suhu tinggi yang mengerikan sekarang terbakar merah. Sebagiannya langsung dicairkan hingga membuat lubang besar. Seluruh puncak gunung berguncang. Di kejauhan, Zhuo Xingzhenyan dan yang lainnya, dilindungi oleh sekelompok prajurit lapis baja hitam, menggunakan teleskop berkekuatan tinggi untuk melihat gelombang api. Wush! Dua sosok keluar dari api, wajah Aiden sangat dingin. Di bahunya, noda darah muncul. Meski sekarang hampir sembuh, ia masih terluka. Ini pertama kalinya Aiden terluka sejak tiba di Jepang. Sepertinya aku meremehkanmu. Senjata laser ini benar-benar bisa merusak tubuh guntur abadiku, lumayan. Sebelum suaranya turun, dia meninggalkan kuali kayu hijau langsung ke Melissa dan menghilang seketika. Di kejauhan, di samping pangkalan pemancar laser merah segi 8 di tanah, tampilan prajurit lapis baja hitam terkemuka tiba-tiba berubah. Cepat luncurkan sinar penghancur. Sudah terlambat. Setelah beberapa saat, dia mendengus dingin, dan seberkas pedang melesat ke langit melintasi jarak 100 meter dalam sekejap. Ketika guntur dan kilat menderu, kemanapun ia melewatinya, apakah itu prajurit lapis baja hitam atau lapis baja kendaraan, itu langsung hancur berkeping-keping, dan kemudian di mata semua orang yang terkejut dan terpana, memotong pangkalan pemancar laser multiton yang besar menjadi beberapa bagian dengan satu pedang.
Brengsek. Setelah beberapa saat terkejut, Zuo Xingzhenyan adalah orang pertama yang bereaksi dan berteriak dengan panik, "Kobra tempur, luncurkan rudal dengan cepat. Pesanlah pesawat tempur F-15 untuk bersiap menghadapi serangan dahsyat. Ayo cepat." Babak 699, kalahkan 1000 tentara dengan satu serangan. Mengkari kematian. Suara dingin dan mematikan terdengar. Aiden, yang berjarak ratusan meter dalam 1 detik, berubah menjadi sambaran petir di detik berikutnya, dan tiba-tiba menebas Zuo Xingzhenyan dan yang lainnya dengan pisau di satu tangan. Bang 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 bang. Di bawah, ratusan prajurit baju besi kobra segera menembaki Aiden, dan peluru meriam elektromagnetik berubah menjadi semburan perak besar dan menyapu ke arah Aiden. Tapi peluru khusus yang menakutkan ini meledak bahkan sebelum menyentuh Aiden. Cahaya pedang seperti Bima Sakti tiba-tiba merobek semburan peluru meriam elektromagnetik, di bawah tatapan ngeri semua orang, itu merobek selusin prajurit lapis baja menjadi kabut darah, dan kemudian menebas Zuo Xingzhenyan. Tidak. Mata Zuo Xingzhenyan melebar, pada akhirnya, dia tidak pernah menyangka akan mati begitu frustrasi. Melarikan diri. Selain Zuo Xingzhenyan, Watanabe Masao dan Naganogawa yang nyaris hidup, segera membakar jiwa mereka dan melarikan diri ke kejauhan. Swoosh. Gumpalan cahaya pedang yang meluap jatuh ke Naganogawa, yang selangkah lebih lambat. Onmyoji nomor 1 Jepang ini, yang lebih tua dan lebih kuat dari kepala lama keluarga Ito, ekspresinya tiba-tiba mengeras, dan kemudian dia seperti sepotong kain itu robek menjadi dua karena tarikan. Bahkan jiwanya langsung terkoyak oleh cahaya pedang yang menakutkan ini, dan dia tidak bisa mati lagi. Suara mendesing. Watanabe Masao yang melarikan diri dengan panik di kejauhan tampak ngeri dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Sangat buruk. Kecepatannya terlalu cepat. Mustahil bagi para prajurit Legiun Kobra ini untuk menjadi ancaman baginya. Kecuali jika rudal jelajah jet tempur supersonik dan rudal Sidewinder dari helikopter bersenjata yang mungkin bisa membunuhnya. Semuanya terjadi begitu cepat. Sejak Aiden mengambil tindakan hingga membunuh Zuo Xingzhenyan dan lainnya dengan satu telapak tangan, hanya butuh sekejap mata. Faktanya, suara perintah Zuo Xingzhenyan belum sepenuhnya hilang. Desir-desir. Saat berikutnya, puncak bukit tempat Aiden berada tiba-tiba ditutupi oleh puluhan rudal yang mendekat dengan cepat. Pergilah ke neraka, dasar monster. Di dalam helikopter bersenjata kobra, beberapa prajurit berbaju hitam tampak garang, menatap Aiden seperti orang gila. Boom! Ledakan dahsyat itu mengguncang Gunung Baki, dan seluruh gunung tampak bergetar, api yang kuat melesat ke langit, dan udara yang terik pun terdistorsi. Bahkan beberapa prajurit Kobra Legion yang tidak sempat melarikan diri langsung dibakar menjadi arang oleh gelombang api bahkan tanpa mengeluarkan teriakan. Di bawah tatapan semua prajurit Kobra Legion, dalam gelombang api, sosok seperti kilat langsung merobek api dan menyerbu ke dalam tank dan konvoi lapis baja seperti pedang tajam. Potong. Tubuh Aiden seperti dewa guntur, dikelilingi oleh guntur dan kilat ungu yang kaya. Momentumnya melonjak ke langit, seperti kedatangan dewa guntur 9 surga. Pedang sihir guntur surgawi terkondensasi di tangannya, dan energi pedang melonjak ke langit, berubah menjadi cahaya pedang sepanjang puluhan meter dan menebas kehampaan. Tank dan kendaraan lapis baja seberat puluhan ton sama rapuhnya seperti kertas di bawah cahaya pedang petir, dan meledak dalam sekejap. Bang bang bang. Lusinan tank dan kendaraan lapis baja terkoyak oleh energi pedang dan berubah menjadi bola kembang api yang cemerlang, ledakan yang mengerikan mengguncang tubuh prajurit lapis baja hitam di sekitarnya dan hancur berkeping-keping. Aiden berdiri dengan bangga di kehampaan, tubuhnya diselimuti guntur dan kilat, membuat ekspresinya buram dan kabur. Segerombolan semut. Selain dua pesawat tempur supersonik yang menimbulkan ancaman baginya, bom magnet khusus, kendaraan lapis baja, tank, dari Kobra Legion ini mungkin berguna melawan master tingkat dewa biasa, tetapi baginya, sulit untuk memukulnya sama sekali. Desir, desir, desir. Jauh di langit, kapal tempur Kobra yang bersila meluncurkan rudal lagi pada saat ini. Rudal Sidewinder berkecepatan sangat tinggi yang dibuat khusus mengeluarkan lebih dari selusin goresan vakum di kehampaan dan langsung menghantam Aiden. Boom boom boom. Ledakan mengerikan terdengar lagi, dan nyala api melesat ke langit. Prajurit Kobra yang tersisa dan semua orang di helikopter yang sudah bersembunyi di kejauhan sedang menatap ke dalam api.
Apakah kamu mati? Uhuh. Saat berikutnya, sosok yang putus asa terbang seketika. Bus. Dia mengambil satu langkah ke depan, seperti seekor naga yang mengibaskan ekornya, dan terbang ke atas dengan satu langkah ke depan. Melangkah ke langit. Pilot di helikopter Cobra mau tidak mau membuka mulut dan menatap kosong ke arah monster yang tingginya ratusan meter itu dalam satu langkah. Tingginya 100 meter dekat dengan gedung 30 lantai. Kalau dipikir-pikir, seseorang bisa mencapai gedung setinggi 30 lantai dalam satu langkah, apa konsepnya? Ini sama sekali bukan manusia. Sebelumnya, Cobra Legion datang untuk mengepung dan menekan Aiden, meskipun mereka telah mendapat pemberitahuan dari atasannya sebelum perang. Para prajurit ini awalnya mengira mereka sedang membuat keributan dan bercanda bahwa kali ini mereka berhadapan dengan manusia super. Tapi kalau dilihat dari momen konfrontasi yang singkat, pria ini bahkan lebih menakutkan dari monster. Bahkan peluru artileri lapis baja dan rudal Sidewinder tidak dapat membunuhnya, jadi apalagi yang bisa menghadapinya. Gunung Baki. Di ketinggian 100 meter, Aiden langsung sejajar dengan helikopter tempur Cobra. Di mata semua orang yang ketakutan, Aiden, yang seperti dewa petir, berdiri di kehampaan dari udara tipis, lalu dia mengulurkan telapak tangan seputih batu giok dan meraihnya jauh di dalam kehampaan. Guntur akan datang. Boom! Langit yang semula tak berawan, namun kini angin bertiup kencang, dalam sekejap, guntur dan kilat setebal ember muncul langsung di tangan Aiden, dan dalam sekejap mengembun menjadi guntur dan tombak petir. Aiden mencengkeram tombak paduan itu dengan kuat, lalu tiba-tiba merentangkan tubuhnya menjadi bentuk busur dan anak panah, seperti busur yang penuh tali marah, seperti Houyi yang menembaki matahari. Penuh pesona dan keindahan yang tak terbatas. Kekosongan berhenti pada saat ini, dan semua orang menahan napas tanpa sadar. Bang! Dalam sekejap, Aiden melemparkan tombak petir di tangannya. Suara nyaring angin kencang bergema di seluruh dunia. Kekuatan Aiden begitu dahsyat. Pukulan yang dia lontarkan dengan seluruh kekuatannya cukup untuk menembus penghalang suara. Dia langsung memasuki kecepatan supersonik dan menggambar tanda putih panjang di udara, seperti pelangi yang menembus matahari. Hampir dengan menjentikkan jarinya, dia menembak ke dalam pesawat tempur Cobra. Armor paduan aluminium tebal yang dapat menahan peluru tajam dari senapan sniper berat, dan kaca anti peluru yang lebih keras dari baja, langsung seperti kertas di bawah serangan supersonik Aiden, dan dengan mudah terkena tombak petir. Boom! Sebuah ledakan besar terdengar di udara. Api merah besar meledak, dan pesawat tempur Cobra pertama ditembakkan dengan mudah. Segera setelah itu. Namun, tombak petir itu tidak berniat menghilang sama sekali, ia terbang dalam sekejap, dan di hadapan mata pilot yang terkejut di kejauhan, ia meledak lagi. Pergi. Cepat. Saat berikutnya, dengan suara gemuruh yang besar, semua suara berhenti tiba-tiba. Desir. Tombak petir menembus kehampaan dengan sangat cepat sehingga sulit bagi helikopter bersenjata tersebut untuk menghindar, tombak tersebut menembus dua helikopter bersenjata lagi sebelum menghilang. Dengan satu pukulan, 4 kapal tempur Cobra meledak berkeping-keping, kekuatan tombaknya begitu menakutkan. Babak 700, jet tempur supersonik dikirim. Tinggi di langit. Para pilot di dua pesawat tempur supersonik F-15 yang seharusnya menjadi finale itu memandangi 4 kapal tempur Cobra yang dengan cepat jatuh dan menghilang dari radar. Saat ini, wajah mereka tak lagi terlihat sesantai dulu. Sial, monster macam apa ini? Pelindung tanah sepertinya telah hancur juga. Hubungi pusat komando secepatnya untuk meminta serangan dahsyat. Hampir segera setelah Aiden menembakkan tombak petir, 4 helikopter prajurit Cobra ditembak jatuh dari langit dan berubah menjadi bola api. Lusinan tentara lapis baja hitam di helikopter itu tewas seketika. Pukulan Aiden setara dengan menghancurkan setengah kekuatan udara Cobra Legion. Jika postur ini diikuti, paling banyak satu gerakan lagi akan membunuh 4 helikopter yang tersisa. Bagaimana ini bisa terjadi? Entah mereka berada di Gunung Baki atau di kaki gunung, banyak sekali mata orang yang akan melotot saat melihat pemandangan ini. Jauh di bawah gunung, Luna, yang sebelumnya percaya bahwa Aiden dan mereka berdua pasti akan mati, menutup mulutnya karena tidak percaya. Ketika Aiden membunuh Miyamoto Masaichi dan hantu serta dewa lainnya, dia belum datang dan belum melihat kekuatan besar Aiden dengan matanya sendiri, sekarang dia melihatnya, dia langsung terkejut. Helikopter bersenjata Cobra milik tentara Cobra adalah senjata perang terbaik yang diimpor dari Amerika Serikat.
Masing-masing bernilai puluhan juta dolar, dan telah dimodifikasi secara khusus. Bahkan jika seseorang menembaknya dengan senapan mesin berat, itu mungkin tidak mampu menembak jatuhnya. Tapi sekarang ditembak jatuh oleh Aiden. Mengingat tombak guntur dan menembak jatuh mereka berempat secara langsung hanyalah sebuah fantasi. Jika dia tidak melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri, itu pasti sulit dipercaya. Di kejauhan, sekelompok warga Jepang dan wartawan menggunakan peralatan teleskop untuk melihat pemandangan tinggi di langit di puncak gunung. Mereka berseru berulang kali, dan beberapa orang yang penakut sudah berteriak dan melarikan diri. Berbagai foto bocor dari forum online Jepang. Berita tentang kedatangan planet asing tersebar di seluruh internet. Ada juga beberapa anak muda gila yang bergegas menuju Gunung Baki dari segala arah, namun mereka dihentikan oleh polisi metropolitan sebelum mereka setengah jalan. Hanya sedikit pejabat tinggi di Jepang yang mengetahui bahwa orang yang membalikkan puncak Gunung Baki bukanlah alien, melainkan seorang pejuang Sundari. Pria kuat tiada taraf berdiri di atas bumi. Pada saat ini, kekuatan mengerikan dari pembangkit tenaga listrik seni bela diri sekali lagi muncul di hadapan para pejabat tinggi dunia. Gunung Baki. Prajurit Legiun Cobra yang masih hidup di bawah tanah telah melarikan diri ribuan meter jauhnya, seolah-olah mereka ketakutan melihat sosok Aiden di udara dengan ngeri. Monster macam apa orang ini? Pukulannya lebih mengerikan dari rudal supersonik. Di 4 helikopter yang tersisa, apakah mereka pilot atau prajurit kulit hitam, wajah mereka sangat ketakutan saat ini, dan mereka mengangkat kepala dengan liar. Mereka mengira mereka tak terkalahkan di ketinggian, namun mereka tidak menyangka serangan Aiden begitu mengerikan, tidak hanya bisa terbang setinggi ratusan meter, tapi juga sangat cepat sehingga sulit untuk dihindari dengan kemampuan manuver seorang helikopter bersenjata. Ingin melarikan diri. Senyuman sinis dan dingin muncul di sudut mulut Aiden. Mengambil satu langkah ke depan, tubuhnya membuat goresan panjang di kehampaan, dan bergegas menuju 4 helikopter seperti pedang tajam. Potong. Ketika Aiden mengangkat tangannya, pedang sihir guntur dan kilat mengembun, dan dalam sekejap, cahaya pedang yang mengejutkan menyebar ke seluruh kehampaan. Dia membiarkan helikopter itu menghindar dengan putus asa, tapi itu masih sia-sia dipotong menjadi bola bunga api. Bang! Kapal tempur lainnya berubah menjadi bola api di langit. Tembak tanpa batasan, kita tidak bisa membiarkan dia mengambil tindakan lagi. Semua senjata, serang dengan seluruh kekuatanmu. Pilot dari 3 helikopter yang tersisa berteriak-teriak dengan gila-gilaan, jika terus seperti ini, mereka akan dibunuh oleh Aiden sebelum mencapai ketinggian yang aman. Desir-desir. Roket ditembakkan dari rak senjata eksternal di kedua sisi helikopter Cobra. Kemampuan menembus lapis baja dari roket ini tidak kuat, tetapi jangkauan ledakannya sangat besar. Setelah setiap roket meledak, semua bangunan dan kehidupan dalam radius lebih dari 10 meter akan cepat hancur, ledakan berkeping-keping. Hampir dalam sekejap mata, puluhan roket ditembakkan, menyelimuti Aiden seperti hujan pedang. Semua roket ini meledak, cukup untuk menutupi seluruh area seluas ratusan meter. Serangan saturasi. Ini adalah serangan yang paling baik dilakukan oleh tentara modern. Bagi tentara, kecepatan gerak para Grandmaster terlalu cepat. Mereka mungkin bisa menghindar 10 meter dalam 1 detik. Menghadapi orang kuat seperti Aiden, mereka bahkan bisa menembus penghalang suara dengan tubuh fisik mereka. Sulit bagi serangan biasa untuk memukulnya. Tapi sekarang tentara tidak perlu menargetkan Anda sama sekali. Selama daya tembaknya cukup kuat, ia dapat menutupi seluruh area. Kemanapun Anda berlari, Anda tidak dapat lepas dari jangkauan ini. Metode serangan seperti itu, bahkan jika ditemui di alam dewa, akan mengakibatkan kematian. Namun, hal ini belum berakhir. Hampir pada saat roket-roket ini meledak, ketika ketiga helikopter sedang terbang dengan cepat, 4 rudal hitam sehitam tinta langsung menembus kehampaan, menghantam kehampaan tempat Aiden berada dengan kecepatan mengerikan 2 kali kecepatan suara. Boom! Ledakan tim roket di depan belum mereda, lalu semburan api kembali menyapu langit, seperti awan jamur hitam merah. Gelombang udara yang mengerikan menyapu, menyebabkan 3 helikopter yang tidak mampu mengelak bergetar dan mengeluarkan suara peringatan yang tajam. Saat 2 pesawat tempur supersonik F-15 di angkasa melihat pemandangan ini, mereka tidak lagi terburu-buru melancarkan serangan, melainkan malah meraung dan berputar-putar. Apakah kamu membunuhnya? Ini adalah rudal penghancur No. 1, yang dikenal sebagai musuh dewa sejati. Di dalam 3 helikopter, pilot dan prajurit berpakaian hitam menatap ke dalam api. Saat berikutnya. Jauh di langit jauh dari ketiga helikopter, sosok Aiden perlahan mengeras.
Aku meremehkanmu. Dengan serangan yang begitu kuat, bahkan jika aku mengaktifkan tubuh abadi guntur surgawi dengan seluruh kekuatanku, aku khawatir aku masih akan terluka. Namun, kecepatan seranganmu masih terlalu lambat. Di dalam 3 helikopter bersenjata, semua orang di 3 helikopter bersenjata mendengar suara Aiden di dalam hati mereka. Wajah mereka ketakutan. Ketika mereka tanpa sadar menoleh, mereka melihat sosok seperti iblis mendekat dari kejauhan. Cepat berhenti. Skydive. Wajah Aiden acuh tak acuh, dan ketika dia mengulurkan tangannya, cahaya pedang guntur dan kilat memadat dan membubung ke langit. Sudah kubilang, kamu tidak bisa melarikan diri. Potong. Klik. Guntur dan kilat menderu di kehampaan. Pedang itu ditebas, dan cahaya pedang yang panjangnya ratusan meter merobek kehampaan dalam sekejap. Guntur dan dentuman sonik yang menakutkan membuat kehampaan itu bergetar. 3 helikopter yang melarikan diri itu rapuh seperti kertas dalam cahaya pedang guntur dan kilat. Mereka terbunuh dan robek menjadi 3 bola api dalam sekejap. Para prajurit hitam yang hendak terjun payung untuk melarikan diri dibunuh oleh pedang yang menakutkan sebelum mereka bisa melarikan diri, cahaya guntur dan kilat merobek dan menghancurkan. Saat ini, seluruh puncak Gunung Baki tiba-tiba menjadi sunyi. Di tengah reruntuhan yang hangus, para prajurit Cobra Legion yang masih hidup memandang sosok seperti dewa di langit dari kejauhan, ketakutan dan putus asa, dan pikiran mereka hampir runtuh. Ribuan meter jauhnya di puncak gunung, Melissa, dilindungi oleh kuali kayu hijau, memandang sosok Aiden di langit dengan mata membara, ekspresi kegembiraan di wajahnya, dan ketika dia hendak berbicara, dia mata tiba-tiba menyusut. Wosh! 2 rudal perak merobek kehampaan secara diam-diam, dengan kecepatan suara beberapa kali lipat, begitu cepat sehingga sulit untuk dilihat dengan jelas, mereka mendarat di depan Aiden dalam sekejap. Di antara awan 1000 meter di atas permukaan tanah, 2 jet tempur supersonik F-15 yang tadinya menderu dan berputar-putar akhirnya beraksi. Bersambung.